Halo Sobat Cairin, selamat datang di acara podcast Cairin Perdana. Perkembangan sektor fintech pendanaan bersama Indonesia sangat prospektif. Hal ini terbukti dengan banyaknya penggunaan fintech dan respon yang positif dari masyarakat sehingga secara progresif dapat melakukan akselerasi digital di sektor jasa keuangan. Pada Desember 2023, industri fintech dikejutkan dengan adanya surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 19 tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Adapun aturan baru itu mengharuskan bunga maksimum pinjaman online untuk konsumtif turun menjadi 0,3% dan produktif sebesar 0,1% pada 1 Januari 2024. Tentunya hal tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat pengguna jasa pinjaman online resmi, legal atau yang biasa kita sebut fintech lending. Namun demikian perlu adanya edukasi yang lebih dalam bagi masyarakat agar dapat memahami dan bijak dalam menggunakan jasa itu sendiri. Oleh karena itu, pada hari ini kami kedatangan tamu yang spesial, Bapak Encik S. Jafar selaku Ketua Umum AFPI dan Bapak Andri Tauladan selaku Corporate Communication Director AFPI. Selamat datang Bapak-Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada podcast Cairin ini. Terima kasih juga dukungannya dan arahan dan bimbingannya dari Bapak-Bapak sekalian kepada industri. Untuk Pak Encik dan Pak Andri bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai peraturan terkait fintech lending ini sendiri, khususnya setelah era adanya SEOJK nomor 19 tahun 2023. Mungkin pada kesempatan ini saya berikan kepada Bang Andri terlebih dahulu. Silakan Bang Andri. Ya, sebelumnya terima kasih nih kita sudah diundang di sini dari AFPI menjawab pertanyaan dari Bang Anton ya. Era sekarang ini menurut kami cukup menarik. Ya. Tantangan tentu selalu ada. Kita tahu ada peraturan dari SEOJK tersebut mengenai pembatasan bunga. Akan tetapi kami dari AFPI berpendapat bahwa itu adalah bagian dari perlindungan konsumen. Dan juga itu adalah sebagian dari tantangan untuk industri untuk berinovasi lebih. Bagaimana caranya kita menavigasi di iklim regulasi yang berubah-ubah untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sesuai dengan amanah OJK. Baik. Cukup menarik Bang Andri, tadi Bang Andri ada sebutkan mengenai perlindungan konsumen itu sendiri. Kira-kira bisa apakah boleh dijelaskan lebih lanjut apa sih perlindungan konsumen di yang tadi disebut? Iya, kita tahu sendiri ya bahwa di luar sana banyak sekali pinjol ilegal. Setuju. Ya, bahkan industri peer-to-peer lending atau fintech lending sering disamakan dengan pinjol. Ya. Bunganya itu tidak diatur. Ya. Banyak sekali masyarakat kita yang sampai detik ini masih kesulitan untuk membedakan antara yang legal dan berizin di OJK dengan yang ilegal. Oke. Dengan kejelasan bunga ini termasuk salah satu faktor pembeda untuk masyarakat di luar sana untuk menggunakan jasa dari industri ini. Oke. Menarik sekali ya, jadi berarti saat ini yang mungkin dapat kami rasakan juga di platform kami, ternyata banyak masyarakat di luar sana yang belum memahami perbedaan antara fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK maupun yang ilegal begitu ya. Jadi bisa dikemas bahwa kalau fintech lending yang resmi itu adalah pasti bunga itu sudah ada batasannya begitu ya Bang Andri ya? Betul, sesuai dengan diatur oleh OJK. Oke. Menarik. Selanjutnya begini Bang, ada yang cukup menarik juga. Apa yang diharapkan dengan adanya penurunan suku bunga pinjaman online menjadi 0,3% per hari baik bagi industri dan masyarakat itu sendiri? Iya, menurut saya ini juga mungkin nanti Pak Anci bisa menambahkan ya Pak. Ini insentif juga sebenarnya untuk masyarakat gitu ya, bahwa memang pemerintah melalui OJK ini sangat memperhatikan daya beli dan kapasitas dari masyarakat. Dengan diturunkannya dan dibatasinya bunga ini tentunya menjadi insentif tersendiri untuk masyarakat untuk memakai industri ini. Jasa-jasa produk-produknya ya tentunya ya. Sebelumnya mungkin perlu saya jelaskan sedikit Bang Andri, Pak Encik, bahwa kenapa saya bertanya di 0,3%, karena perlu yang kita ketahui bahwa platform kami kan sebetulnya adalah konsumtif Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di data di kami juga sendiri di internal setelah kami lakukan statistik, ternyata banyak masyarakat di luar sana yang mengakses kepada jasa kami justru penyerapan dananya untuk digunakan sebagai produktif untuk mungkin modal kerja, modal usaha dan sebagainya, tetapi melalui jalur konsumtif. Nah ini mungkin sangat menarik, kita bisa minta pandangan dari Pak Ketum dalam hal ini.
Jadi justru dari yang kita tahu, yang kita lihat bahwa banyak orang yang masuk untuk meminjam modal kerja, modal usaha, tetapi melalui platform yang multiguna. Nah ini yang ini mungkin mesti kita jelaskan juga kepada halayak umum begitu ya. Ya betul. Sebenarnya dari aggregate portofolio yang sudah kita luncurkan, seluruh fintech lending yang berizin di OJK itu sekitar lebih dari 700 triliun. Ya. Nah, dari 700 triliun ini ternyata ada sekitar 48%, 46 sampai 48% itu dibiayain untuk sektor produktif. Nah, sehingga ada sekitar 52% konsumtif, ya. Nah, tetapi research yang pernah kita lakukan bahwa dari 52% itu ada sekitar 30 sampai 40% itu digunakan sebenarnya untuk produktif. Siapa yang menggunakan seperti para pedagang-pedagang kecil, ya mungkin bukan mikro lagi, bahkan nano mikro yang butuh cuma 2 juta, 3 juta per bulan, yaitu mungkin penjual gorengan, penjual nasi uduk, penjual bakso, kayak begitu itu cukup besar. Dari 52% itu ada sekitar 30 sampai 30% dari 50% sampai 40% itu sebenarnya digunakan untuk produktif. Sehingga sebenarnya saya mau tekankan bedanya pinjol dengan fintech lending. Ya, kalau fintech lending ini manfaatnya sudah sangat terbukti, ya kan, bahwa manfaat untuk fintech lending peer to peer yang berizin di OJK itu sudah menyalurkan 700 ya dan bermanfaat bagi masyarakat, ya kan. Nah, sementara pinjol ini yaitu yang menjadi momok kita sekarang, momok masyarakat yang menjadi problem adalah pinjol-pinjol ilegal, di mana dia tidak punya aturan dan sangat barbar di dalam penagihan, karena penagihan pun kita sangat atur dan OJK pun atur dengan POJK nomor 22 yang baru ini, ya kita wajib mematuhi aturan-aturan itu. Mungkin sangat menarik tadi ada sedikit pembahasan di penagihan Pak Encik. Tetapi sebelum itu saya agak tarik sedikit mengenai data statistik tadi yang diberikan. Mungkin cukup komprehensif ya Pak Encik. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa pengakses kepada fintech lending ini ternyata lebih banyak mengabsorb ke area produktif begitu ya Pak ya. Betul. Meskipun platformnya adalah platform multiguna ya. Betul. Nah ini mungkin yang masyarakat mungkin banyak belum tahu gitu ya. Jadi paradigmanya mungkin di masyarakat umum adalah multiguna ini hanya untuk konsumtif begitu. Tetapi ternyata memang kenyataannya di platform kami pun Pak bisa ditarik kesimpulan bahwa memang betul banyak sekali yang mengakses ke jasa kami untuk modal kerja, modal dagang, modal usaha dan seterusnya begitu ya. Nah, mungkin saya rasa ini tantangan tersendiri Pak di masyarakat ya, baik bagi platform ya, bagi penyelenggara. Karena begini, kita melihat tren risiko kan cukup menaik ya Pak ya. Kalau dari 0,3% ini kan justru ada peningkatan daripada permintaan customer untuk mengakses ke pinjaman. Artinya semakin banyak angka yang akan masuk untuk mengakses pendanaan. Apa sih langkah-langkah strategi untuk memitigasi risiko ini sendiri Pak? Kalau baik dari edukasinya terhadap masyarakat itu sendiri agar bijak mungkin ya dalam menggunakan dan mengakses fintech lending, dan bagi industri itu sendiri Pak Encik di tengah tantangan seperti ini. Iya, yang paling penting adalah memang kita pengen ada switching. Jadi switching dari pinjol ilegal kepada fintech lending yang berizin. Itu yang paling penting. Jadi dengan adanya bunga yang turun 0,3% itu, ya kita mengharapkan masyarakat yang tadinya berhubungan dengan
pinjol yang barbar itu, yang tidak beretika, itu bisa pindah ke fintech lending yang berizin dari OJK. Itu harapan kita. Nah, mitigasi resikonya nanti lama kelamaan ini masyarakat akan terdidik, teredukasi dengan adanya kebutuhan daripada pinjaman tersebut. Contohnya adalah sekarang kita dibatasi oleh 3 kan, jadi tidak konsumtif banget gitu loh, tidak konsumtif banget, tetapi nantinya masyarakat mengambil pinjaman sesuai dengan kebutuhannya gitu loh. Jadi salah satu mitigasi risiko yang dilakukan oleh OJK adalah hal tersebut. Terus nanti akan diatur juga masalah disposable to income ratio di mana saat ini kan masih 50%, pelan-pelan diturunkan menjadi 30%. Sehingga diharapkan NPL ataupun kredit macet nantinya menurun gitu. Nah, itu yang kita sama-sama dengan OJK tentunya setelah ditandatangani bersama roadmap daripada OJK, ya itu yang harus menjadi patokan kita, dan kita terus menerus mengikuti arahan daripada OJK gitu loh. Menarik Pak Encik. Jadi sebelum maju ke pembahasan penagihan tadi Pak, bisa kita pahamin bahwa saat ini di masyarakat itu sendiri ada kurang lebih ada 101 platform sekarang yang berizin ya, baik dari klaster produktif maupun konsumtif. Menurut hemat saya pribadi Pak Encik dan Bang Andri, bahwa ternyata di landscape fintech lending ini sangat vibrant ya, banyak pilihan, cukup banyak pilihan bagi masyarakat, dan sebetulnya itu sangat variatif. Jadi sehingga masyarakat ini banyak sekali pilihan untuk mengakses ke pendanaan. Nah, dengan adanya persaingan yang sehat seperti ini, dengan banyak pilihan, keterbukaan, dan juga semuanya diatur oleh OJK, jadi masyarakat untuk akses ke pendanaan itu lebih mudah dan banyak sekali pilihan. Nah, tetapi di samping itu Pak Encik, bagaimana caranya kami mensiasati sebagai pelaku usaha itu sendiri untuk dapat bertahan di industri yang menurut hemat kami ini cukup sehat karena terlalu banyak pilihan di sini. Untuk pelaku usaha kan setiap sama sebenarnya fintech peer-to-peer lending ini sama dengan dengan industri, kita contoh multi finance atau bank. Setiap bank dan multi finance itu punya market sendiri-sendiri, punya risk appetite sendiri-sendiri. Ya, ada yang masuk di sektor A, ada yang masuk kalau di cash loan, ada yang masuk di sektor karyawan, ada juga yang masuk di sektor pedagang kecil, yang produktif juga begitu ya. Jadi sebenarnya market ini sudah tercipta dengan coupling sendiri-sendiri gitu loh, sehingga kemampuan mitigasi risiko, risk mitigationnya juga disesuaikan dengan marketnya. Sehingga sebenarnya ini persaingan sehat, ya sangat sehat saya bilang karena masyarakat pun juga memiliki pilihan yang beragam sesuai kebutuhan ya Pak Encik, sesuai dengan beraneka ragam dan sesuai dengan kebutuhannya dia gitu loh. Bang Andri mungkin menarik, mungkin ada yang perlu ditambahkan dari mengenai landscape industri ini sendiri Bang Andri. Iya, mungkin menambahkan sedikit dari Panci, lebih tepatnya menekankan kali ya. Untuk persaingan yang sehat seperti ini justru harus kita pelihara. Betul. Jangan dikhawatirkan justru. Setuju. Dan AFPI di sini juga kan kami terus berkomunikasi dengan seluruh anggota dan juga anggota pendukung, begitu Pak Panci ya. Betul. Jadi kita kan tidak sendiri di sini. Naturalnya DNA dari industri ini adalah kolaborasi. Kolaborasi baik intra-industri maupun antar-industri. Seperti kita tahu, banyak dari teman-teman kita, para anggota-anggota penyelenggara fintech lending, lender-lendernya adalah bank. Itu kolaborasi yang luar biasa menurut saya. Karena bank paham sekali bahwa market kita adalah market
underbank dan undeserved. Makanya mereka berkolaborasi dengan kita. Kita menjadi gateway untuk menaikkan level dari orang-orang yang belum mendapatkan inklusi keuangan menjadi orang-orang yang layak untuk mendapatkan produk-produk keuangan. Jadi spirit itu yang menurut saya pribadi perlu kita terus pertahankan. Menarik. Berarti dengan kata lain hadirnya industri fintech lending ini di tengah masyarakat justru meningkatkan, mengupgrade ya. Betul. Bisa dibilang mengupgrade ya. Betul. Dan memberikan akses pendanaan yang lebih mudah kepada sektor yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh sektor pendanaan konvensional pada umumnya begitu ya. Betul sekali. Oke. Cuman begini Bang Andri, menariknya lagi adalah di tengah-tengah pesatnya perkembangan digitalisasi ini perlu adanya suatu pemahaman, edukasi kepada masyarakat pengguna ya khususnya. Apa sih yang perlu diperhatikan oleh masyarakat yang mungkin nanti di luar sana belum mengakses atau baru berkeinginan untuk mengakses begitu ya Bang ya? Mungkin pertama pantengin podcastnya Cairin kali ya. Kita appreciate sekali Cairin itu melakukan podcast ini sebagai bentuk komitmen ya. Tapi satu hal yang penting, informasi sudah banyak di luar sana. Kita tinggal buka handphone, kita tinggal buka laptop, bisa terlihat fintech lending mana yang berizin di OJK. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah banyak juga anggota-anggota dari AFPI itu punya Instagramnya sendiri-sendiri kok. Oh oke. Dan punya sosial media sendiri. Pasti ada informasi produk dan informasi bahkan testimoni dari para penggunanya. Bisa dimulai dari situ. Gitu. Jadi menurut kami akses informasi banyak. Hanya tinggal kami dari AFPI menghimbau para pengguna atau calon pengguna untuk research terlebih dahulu lah. Gitu. Kepoin dulu deh sebelum pakai gitu ya. Nah, ya mungkin itu yang paling penting sih. Jangan cuman gara-gara ada yang nawarin ke HP-nya melalui WhatsApp, melalui sosial media DM gitu ya. Langsung dia mau pakai tuh. Langsung tergiur gitu ya. Itu pasti pinjol ilegal itu. Itu bahaya banget itu. Metodenya itu udah salah itu ya. Kita kan nggak bisa kayak gitu. Boleh, metode itu dilarang di industri kita kan secara resmi maupun dari Code of Conduct dari AFPI. Gitu. Cairin enggak kan ya? Oh enggak ya. Oke, siap. Mastiin aja. Kami sangat tunduk dengan etika Pak. Siap ya. Kurang lebih seperti itu sih hemat kami menyampaikan pesan ke publik ya. Ini menarik Bang Andri, tadi ada disinggung sedikit mengenai Code of Conduct ya. Mungkin masyarakat umum harus lebih kita sampaikan pesan ini bahwa apa sih Code of Conduct, apa sih AFPI, apa sih hadirnya asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah industri itu sendiri. Mungkin ke Bang Andri dulu. Ya. Code of Conduct kita itu isinya adalah mengenai market conduct. Mungkin bahasa Inggris kali ya. Bahasa Indonesianya tuh bagaimana cara anggota AFPI sebagai penyelenggara fintech lending itu beroperasi. Harus dengan prinsip-prinsip. Berarti ada pakem-pakemnya ya? Harus dengan pakem-pakem. Dan pakem-pakem itu sudah diatur oleh OJK di peraturan OJK. Termasuk surat edarannya. Dan juga selain peraturan OJK kita juga tunduk terhadap undang-undang. Seperti kita tahu sudah ada undang-undang P2SK dan undang-undang PDP. P2SK itu dan PDP itu adalah dasar kami juga dalam memonitor dan tentunya memaksa anggota termasuk Cairin untuk beroperasi secara beretika. Gitu ya. Karena ini fungsi utama kami di AFPI adalah ada dua. Pertama, melindungi konsumen, yang kedua adalah melindungi anggota. Jadi memang harus benar-benar dilindungi dari praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab. Menarik. Berarti dengan kata lain bahwa pembeda dengan pinjol ilegal dengan fintech lending, bahwa kalau di fintech lending itu betul-betul semuanya ada koridor peraturan yang betul-betul harus ditaati begitu ya. Dan saat ini seperti kita ketahui juga itu adalah tantangan tersendiri bagi kami di Cairin ya. Peraturan ini sangat banyak dan bisa dibilang bahwa mungkin Pancik setuju dengan statement saya bahwa ternyata di Indonesia ini fintech lendingnya menjadi benchmark bagi negara-negara lain. Karena dengan peraturan yang segitu ketat, segitu banyak, harus prudent, harus juga beretika gitu ya. Nah ini bagaimana pandangan Pancik?
Ya, kalau secara peraturan mungkin ya kita juga sudah melakukan research ya dan komunikasi dengan negara-negara lain. Dipastikan bahwa paling lengkap itu kita di Indonesia ya. Sangat Dan lengkap Pancik. Itulah challenge bagi paling banyak kita betul, paling sebenarnya nggak dibilang paling banyak ya, paling lengkap Oh, mungkin oke. ya. Karena semua kita diatur ya. Nah, dan baik itu dari OJK maupun Code of Conduct dari AFPI sendiri cukup lengkap. Nah, pertanyaannya Pak, kalau diatur kayak gini gimana nih ya kan industri ini. Nah, kita nggak pengen fintech itu seperti di negara-negara lain. Oke, saya sebutkan di negara China, di India dan sebagainya ya, di Afrika juga beberapa negara ya sekarang mulai di mana Filipina, di mana terlalu banyak problem. Di Vietnam juga terlalu banyak problem mereka alami. Ya sehingga karena tidak ada aturannya. Nah, sehingga banyak negara-negara lain pengen belajar sama kita di Indonesia, terutama how to manage the peer-to-peer companies ya, semua bagaimana mengkoordinasi, bagaimana OJK, bagaimana regulator mengatur dan sebagainya. Nah, saya pribadi karena saya juga CEO dari salah satu fintech ya, saya pribadi sangat senang dengan adanya aturan ini karena kalau tidak diatur kita bedanya apa dengan pinjol ilegal? Bedanya apa? Mereka tidak ada aturan, itu berbahaya sekali. Ya, contoh kalau pinjol ilegal dia mau maki-maki orang, dia mau telepon jam 10 gitu ya? Malam, sah-sah aja mereka, ya kan? Karena tidak ada aturannya. Nah, kalau kita kan nggak boleh, ya bisa izinnya dicabut ya kalau melanggar aturan kayak gitu. Nah, ini yang perlu juga masyarakat bedakan antara pinjol ilegal dan fintech lending peer-to-peer, fintech peer-to-peer lending atau fintech lending. Ya. Tapi justru tantangan utama di sini justru pinjol ini menjadi momok yang tadi Pancik sampaikan begitu ya. Betul. Bahwa ternyata masyarakat di luar sana tuh belum, mungkin saya nggak bisa bilang belum ya, tetapi mungkin terkadang tersamarkan begitu ya antara pinjol ilegal dengan fintech lending atau pinjol yang resmi. Nah, ini yang mungkin harus kita terus gaungkan kepada masyarakat bahwa pinjol ilegal ini tidak ada aturan sama sekali, yang memang merugikan bagi masyarakat kan begitu. Nah, sementara kalau fintech lending yang resmi bahwa memang di sini aturannya segitu banyaknya, etikanya ada pedoman etikanya, untuk melangkah selalu ada pelaporan kepada otoritasnya dan segala macam. Dan mungkin bisa tadi Bang Andri sampaikan Undang-Undang P2SK bahwa setelah adanya Undang-Undang P2SK ini bahwa fintech lending ini ternyata dipersamakan dengan industri jasa keuangan lainnya begitu. Betul, ya Pak ya. Artinya memang ini sudah ada institusi jasa keuangan yang sudah betul-betul dewasa begitu. Sehingga dengan banyak peraturan yang ada, pelaporan dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin terus akan dilakukan oleh AFPI ya, menggaungkan bahwa bedanya pinjol ilegal adalah ini dan fintech lending sebagai salah satu akses pendanaan bagi masyarakat yang bisa digunakan begitu Bang Andri ya. Iya betul. Oke. Menarik tadi sedikit menyinggung masalah penagihan. Nah, ini yang juga menjadi sensitif di masyarakat. Dan mungkin masyarakat umum belum banyak mendapatkan informasi bahwa seluruh tenaga penagihan ini ternyata harus disertifikasi oleh asosiasi. Artinya sudah ada filtrasi di awal bagaimana untuk bisa menjadi seorang penagih di fintech lending begitu ya. Nah, ini mungkin Pancik bisa menjelaskan lebih lanjut Pak terkait ini. Iya. Berbicara soal penagihan, kita punya SOP penagihan di AFPI sendiri, ya kan. Dan baru-baru ini masalah penagihan juga POJK 22 ya diatur. Tetapi jauh sebelum itu kita sudah atur ya, maksudnya AFPI. Nah, kita sudah melakukan training dan sertifikasi lebih dari 16.000 penagih, ya.
lebih dari 16.000. Terus menerus kita lakukan training ini karena persyaratan kami adalah yang menagih wajib mengikuti training dan wajib tentunya memiliki sertifikat. Oke. Ya, di dalam sertifikat itu kita register semua. Oke. Jadi semua tenaga penagih ini terregister, baik itu in-house maupun perusahaan jasa penagihan. Terregister sama kami lagi benahin sekarang. Nah, kalau ada yang melanggar, kita akan lakukan blacklist. Oke. Jadi kalau ada yang melanggar SOP seperti menagih di luar memaki-maki, menzolimi, ya kan, mempermalukan borrower atau peminjam dan sebagainya itu kita lakukan blacklist dan orang ini tidak boleh, tidak boleh lagi kerja di industri fintech peer-to-peer lending atau artinya fintech saat lending. ini peraturannya sudah sangat ketat nih Pak ya? Sangat ketat. Nah sebenarnya. ini mungkin yang masyarakat perlu ketahuin bahwa pembedanya adalah salah satunya ini gitu ya. Betul. Lalu begini Pak Ancik, menarik lagi bahwa apabila mungkin masyarakat pengguna fintech lending yang resmi yang berizin dan diawasi oleh OJK mungkin mengalami hal yang tidak enak, mungkin ada penagih yang kurang beretika atau penagih itu, apakah AFPI juga menerima pengaduan dari masyarakat itu sendiri? Ya, pengaduan itu kita bisa terima ada dua. Satu yang pertama borrower ataupun masyarakat ataupun konsumen bisa mengadu ke 157 OJK. Oke. Telepon 157 OJK. Di samping itu bisa juga mengadu ke AFPI, ya. Dengan ada program kita namanya Jendela. Nah di situ dari pengaduan-pengaduan ini kita akan proses. Kita akan proses. Nah sebelum sertifikasi memang pengaduan di AFPI maupun di OJK itu tinggi sekali. Nah setelah kita lakukan training, kita lakukan sertifikasi, sudah banyak pengaduan ini. Ya alhamdulillah turun ya, turun cukup drastis turunnya. Nah ini menandakan bahwa komitmen kami dari AFPI untuk perlindungan konsumen itu sangat tinggi. Baik. Komitmen AFPI dalam hal perlindungan konsumen sangat tinggi. Jadi kita terus lakukan pembenahan yang sangat mendasar kepada para tenaga penagih ini. Baik. Mungkin Bang Andri sebagai Corporate Communication Director dari AFPI, apakah ada pesan-pesan khusus bagi masyarakat pengguna jasa fintech lending resmi ya Bang? Iya, mungkin pesan pertama kalau mau pinjam pastikan itu adalah sesuai kebutuhan, bukan kemauan. Bijak ya? Bijak dulu, itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan bahwa ketika mau butuh dana gitu ya atau butuh produk-produk keuangan terutama untuk fintech lending ini, pastikan yang dipakai itu adalah yang berizin dan terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang ketiga, pinjamlah secara bertanggung jawab. Namanya pinjam. Ya harus ada niatan membayar dong. Setuju. Gitu. Karena yang namanya fintech lending ini semuanya dilindungi hukum juga ya Pak Anci ya. Dan pastinya kita sesama masyarakat di negara hukum harus mentaati hukum, gitu ya. Tidak hanya dari masyarakat yang meminjam, tapi penyelenggara juga pasti harus mentaati hukum, gitu ya. Seperti yang dibilang tadi sudah banyak aturan-aturannya. Nah dari masyarakat sendiri juga harus paham bahwa yang namanya pinjam meminjam itu juga transaksi di bawah naungan hukum. Pasti ada konsekuensinya, gitu. Nah ini yang saya rasa PR dari kita bersama, tidak hanya di AFPI, untuk menyampaikan hal ini. Pertama dari sisi perilaku ini penting sekali soalnya. Nah yang kedua adalah apabila memang masih ada anggota-anggota dari AFPI yang masih menimbulkan kecemasan atau ketidaknyamanan dikarenakan mungkin proses penagihan atau informasi yang kurang jelas, AFPI sangat terbuka untuk diadukan lah gitu ya. Karena tadi Pak Anci sudah mention dengan program kita Jendela, itu ada di website AFPI, kita menerima setiap harinya pengaduan dan kita punya SLA-nya untuk penyelesaian.
Begitu kurang lebih, Oke. Bang Anton. Oke. Kita agak sedikit bergeser dari area pengguna dari sisi peminjam. Tetapi di sisi lain menarik juga ternyata ini adalah salah satu instrumen investasi bagi para lender atau pemberi dana yang ingin mungkin menginvestasikan dananya di sektor lain di luar sektor konvensional. Nah ini bisa dijelaskan nggak sih Pancik mungkin bagi masyarakat di luar sana yang mungkin berminat untuk menjadi investor di fintech lending dan segala macam gitu. Ya betul. Investasi ini kan sangat berhubungan dengan gain ya. Ya. Apa yang diperoleh Ya. Memang gain daripada fintech ini cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Antara 15% sampai 21%. Oh iya, Ya kan, jauh per lebih tahun. tinggi dari konvensional Pak. Ya kalau kita ngomong deposito sangat jauh. Nah cuman saya mau juga informasikan bahwa di sini harus ada slogan bahwa no risk no gain. Oke. Ya, jadi resikonya juga sangat tinggi. Ya karena ini adalah peer to peer, ya kan. Nah, Cairin sebagai penyelenggara hanya sebagai penyelenggara ya mempertemukan antara peminjam ya kan yang butuh duit dengan yang punya duit. Oke. Nah, sementara nanti yang tanda tangan perjanjian kredit yang berakad itu antara yang lender atau yang punya duit ataupun yang mau menginvestasikan uangnya di bisnis ini dan borrower si peminjam. Yeah. Jadi sebenarnya Cairin ataupun fintech lending ini hanya sebagai perantara. Yeah. Itu yang perlu. Sehingga nanti kalau resikonya kalau macet ya berisiko untuk yang lender tentunya. Nah, cuman ya setiap bisnis itu pasti ada resikonya. Jadi kalau kita pinter-pinter melihat resiko ya kan, atau caranya adalah oke, saya mau invest ke situ tetapi saya maunya masyarakat yang kayak gini loh. Saya mau umpamanya yang kayak gini aja. Kalau yang gini saya nggak mau umpamanya kayak gitu. Itu bisa. Bisa juga dilakukan secara algoritma di learning machine kita. Jadi smart learning machine kita bisa kita masukin algoritma kayak gitu. Sehingga menghindari how to mitigation the risk adalah salah satunya adalah di algoritma itu. Cukup interesting sekali ya kita kalau melihat di market, di industri. Ternyata sangat variatif ya. Tadi Pancik sampaikan antara 15% sampai 21% begitu ya. Dan ini juga sangat menarik kembali ke masalah opsi. Di industri ini mungkin platform saya dengan platform Pancik gitu ya, dengan platform teman-teman lain itu sangat variatif Pak ternyata untuk masalah daripada returnnya. Apa sih yang diberikan kembali kepada investor, interest returnnya gitu ya. Ternyata ini sangat variatif. Jadi nggak mesti harus semuanya 15%, semuanya 20%. Enggak, ternyata kita lihat bahwa kalau kita lihat di market ini sangat variatif begitu ya. Sehingga boleh nggak kalau saya bilang bahwa ini opsi bagi investor juga sangat banyak, sangat variatif gitu. Gimana Bang Andri? Ya, sebenarnya kalau ngomong variasi saja tidak bisa dilihat hanya dengan dari nilai persentase gain tadi yang Pak Enci bilang ya. Tapi dari sisi risk profiling. Risk profiling dari borrower atau project segmen betul. Segmen yang digeluti oleh teman-teman anggota AFPI beda-beda. Oleh karena itu sebagai mungkin lender tadi ya, sebagai yang punya uang ya Pak Anci gitu ya. Appetite-nya ya. Appetite itu harus sadar dulu gitu. Saya ini appetite-nya apa ya? Apa saya high risk appetite, apa low risk appetite gitu ya. Kalau memang dia high risk appetite berarti sudah harus bisa legowo kalau nanti timbul kredit macet atau timbul NPL yang mungkin akan menunda pembayarannya nanti. Gitu. Jadi hal ini pasti terjadi gitu. Oleh karena itu
kami dari AFPI tentunya mengundang masyarakat umum untuk masuk ke dalam industri ini, berkontribusi juga untuk perbaikan ekonomi Indonesia. Akan tetapi pahamilah resiko, appetite resiko dari diri sendiri. Yang kedua, pahamilah mengenai risk profiling dari borrower yang akan didanai. Dua itu sangat penting menurut saya. Ini saya rasa sangat baik ya di industri, karena tadi yang harus saya sampaikan, antara platform Cairin mungkin dengan teman-teman lain di industri ini sangat unik. Jadi saya sendiri mungkin di platform saya segmentasi kami adalah di sini, mungkin segmentasi di tempatnya Pancik adalah ini, dan itu ternyata opsinya sangat luas. Jadi bagi investor itu terlalu banyak opsi justru ya. Iya. Sangat menarik dibandingkan dengan konvensional gitu ya, instrumen investasi konvensional yang dimana kita hanya taruh uang dan that's it. Kalau di sini kan kita investor juga berperan aktif sebetulnya ya. Betul. Untuk bisa melihat profil risiko yang diinginkan oleh lender, terus segmentasi market yang seperti apa. Mungkin background investornya adalah lebih menitik beratkan kepada filantropi, mau tap into the market yang ini aja deh, karena sesuai appetite dia, dan ini sangat beragam ternyata. Nah ini cukup menarik ya. Kira-kira ada kiat-kiat nggak sih untuk calon investor di luar sana? Kiat-kiat apa ya, mungkin nanti Panji bisa nambahin kalau dari saya, mungkin karena kan di setiap generasi tuh beda-beda preferensinya ya. Yang pertama kiat-kiat, carilah kalau saya ya, yang user experience atau user interface-nya tuh yang paling nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling mudah untuk dihubungi. Yang ketiga, ya tadi profil risiko dari borrowernya cocok kan nih sama saya. Jadi emang saya harus, kalau gini, tanggung jawabnya kan ada di saya nih sebagai lender. Kalau saya lender ya, calon lender nih, berarti kan saya harus dengan mudah bisa menentukan itu kan. Betul. Ya makanya saya nyari yang UI sama UX-nya paling enak, paling gitu. nyaman. Nah, atau yang tenaga relationship-nya atau sales-nya itu lebih paling mudah dihubungi. Saya rasa itu penting sekali sih. Mungkin Panji ada tambahan lagi Pak untuk yang itu? Ya sebenarnya sih tergantung daripada risk appetite daripada si lender ini. Jadi yang paling penting adalah ini bukan seperti kita mendepositokan duit kita di bank. Itu paling penting saya rasa. Itu paling penting. Karena kalau deposito ya udah tidur aja pasti duitnya bisa kembali, bukannya bisa dibayar. Nah ini beda banget. Ini beda banget. Jadi masyarakat juga harus mempunyai pengetahuan tentang credit risk, risk appetite dan market segmentation dan sebagainya. Karena setiap orang mempunyai outlook atau mempunyai pendapat atau mempunyai pikiran tentang bisnis ini beda-beda. Ya, umpamanya satu contoh, ada orang si A bilang, oke, saya suka bisnis restoran dan warung. Tapi ada juga bilang enggak bagus. Ya kan? Nah, ada yang bilang lagi, saya suka bisnis untuk pulsa umpamanya. Jual pulsa. Tapi ada orang bilang enggak, resiko itu tipis banget. Dia punya margin dan sebagainya. Sehingga apa yang nyaman dan apa pengetahuan tentang bisnis itu wajib dimiliki oleh lender. Ya. Jadi jangan sampai langsung invest duitnya walaupun nggak gede, umpamanya 10 juta aja, tetapi tidak mengerti borrower mana yang dibiayai, usaha-usaha mana, ataupun borrower ini backgroundnya apa. Ya. Contohnya ada yang suka oke deh saya mau kalau pedagang-pedagang kecil, tapi ada yang nggak suka, gue maunya karyawan. Umpamanya. Lebih safe ya, lebih pasti lah, ada pendapatan yang lebih pasti. Mungkin, begitu ya. Tapi bisa juga enggak. Iya kan, bisa juga yang karyawan itu banyak menunggak karena betul. Dia terlalu banyak buy now pay later-nya, beli ini, beli itu, iya kan. Jadi itu yang harus calon dimiliki oleh para lender ini yang untuk how to invest
their money kepada platform gitu loh. Wah, sangat menarik ya. Berarti dengan kata lain bahwa lender atau calon lender di fintech lending ini berkontribusi untuk perkembangan ekonomi itu sendiri yang tadi Bang Andri sampaikan begitu betul. ya. Dengan dimana investor ini justru harus berperan aktif untuk melihat market itu sendiri. Iya. Sisi mana yang mau didanai. Betul. Dan Karena ini apa? akan Karena tercipta nanti, inklusi dengan sendirinya begitu Pak Cik ya. betul. Karena nanti yang menandatangani tanda tangan perjanjian kredit itu ya lender dan borrower langsung gitu loh. Jadi pemberi dana dan penerima dana kalau begitu, dia Pak Cik nggak ya. tahu resikonya, wow, Betul. sangat berbahaya. Oh mungkin ya sangat menarik ya bahwa memang mungkin di luar sana teman-teman investor gitu ya masih merasa bahwa ini kalau di fintech lending seperti deposito gitu ya, ternyata kan ini totally different investment instrument gitu ya. Iya. Ya sangat menarik ya. Mungkin sama ini kalau kita ngomong ada yang punya Iya. pendapatnya, ada yang punya pendapat baru, waduh kalau begitu mesti duit gede. Enggak Iya. juga. Iya. Enggak juga. Iya, Kenapa? Sekarang itu orang punya duit 100.000 aja bisa beli saham. Iya betul. Benar kan? Bisa Betul. main saham. Iya. Ya, bisa duit 1 juta bisa main saham. Ya sama seperti ini. Nah, kalau pada saat kita beli saham kan kita harus mempunyai analytical, Analisa, iya. kita mesti analyze, ya kan? Setiap perusahaan yang Iya. kita mau beli kan. Iya. Kecuali memang udah sembarangan aja ya, Iya. nanti itu sangat berbahaya. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya tidak juga kalau dibilang harus duit gede, enggak ya, 1 juta 10 juta juga Iya. boleh untuk melakukan investasi sebagai lender. Oke. Melanjuti daripada penjelasan tadi, sejauh ini apakah dari AFPI sudah banyak melakukan sosialisasi maupun workshop maupun undangan kepada investor-investor di sisi fintech lending? Nah ini mungkin Bang Andri bisa sampaikan. Ya mungkin kalau untuk event-event, mungkin untuk activation kita lebih konsentrasi ke borrower. Oke, karena Betul. semangatnya tadi adalah penekanannya adalah perlindungan konsumen ya. Betul, dari perlindungan AFPI konsumen. gitu ya. Walaupun lender memang konsumen Betul, kita juga. betul. Nah akan tetapi kalau misalkan bentuknya adalah memberikan informasi, memberikan keterangan bahwa AFPI ada di sini, AFPI akan selalu menemani industri ini, itu selalu kita lakukan gitu ya. Jadi memang ini satu hal yang menarik sih memang gitu ya, pembahasan kita tadi gitu. Mungkin Pak Ci mau ada yang nambahin mungkin. Sebenarnya secara langsung event-event khusus untuk lender event lah ya, memang belum kita lakukan terus terang aja. Tetapi saya beberapa kali diundang menjadi pembicara untuk gathering lender, Investor gathering gitu ya Pak ya? ya lender gathering dan sebagainya. Ada beberapa platform sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara dan menjelaskan tentang lender. Itu memang dilakukan oleh setiap platform sendiri-sendiri. Jadi bukan AFPI yang lakukan, tetapi platform itu melakukan itu karena dia akan umpamanya dia akan mengundang 20 sampai 50 calon lendernya. Ya, kita diskusi dan sebagainya. Artinya juga memberikan edukasi bagi para calon lender begitu ya. Yes. Nah ini insight yang cukup taktis yang mungkin akan kami terapkan mungkin Pak nanti di kemudian hari begitu Pak ya. Mungkin siap-siap terima undangan aja Pak. Siap. Oke, mungkin waktu yang pendek mungkin juga kita nggak mungkin bisa bahas semuanya. Mungkin ke depannya kita akan terus mengaktifasi kepada masyarakat bahwa ini adalah salah satu saluran kepada masyarakat untuk lebih memahami apa itu fintech lending itu sendiri. Maka dari itu sebetulnya kami juga tidak menekankan kepada brand kami, kepada platform kami itu sendiri, tetapi ini mudah-mudahan bisa menjadi gerbang atau satu corong bagi masyarakat lebih mengedukasi di tengah-tengah maraknya pinjol ilegal dan segala macam dan pemberitaan yang mungkin sedikit kurang baik di masyarakat begitu ya. Ternyata di samping itu semua fintech lending ini ternyata sangat ketat aturannya. Dan ternyata di fintech lending itu sendiri semuanya ada pakem-pakem etikanya.
Nah itu yang mungkin akan kami gaungkan terus Pancik, mohon izin Bang Andri juga dari AFPI. Mungkin melanjuti itu kami mohon apakah ada closing statement dari Pak Ancik selaku Ketua Umum AFPI? Ya, yang pertama adalah thank you sudah diundang di acara kami yang terima kasih Pak Ancik. Podcast ini. Yang paling penting adalah kalau mau meminjam ya bijaklah dalam meminjam. Jadi jangan keinginan tetapi kebutuhan. Tadi disampaikan sama Bang Andri. Yang kedua adalah jangan terjebak dengan rayuan SMS ataupun apa dari pinjol ilegal, ya kan. Yang ketiga bagi lender ya harus melihat tentunya mempunyai pengetahuan dasar untuk menganalisa setiap calon borrower. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Pancik. Bang Andri ada sedikit penyampaian. Ya mungkin harapannya semoga industri fintech semakin jaya ke depannya. Amin. Semoga masyarakat semakin bisa menikmati layanan dari para anggota dan juga ke depannya semakin baik iklim yang ada di Indonesia sehingga industri ini bisa menjadi salah satu industri utama untuk memperkecil gap kebutuhan pendanaan di Indonesia. Sangat menarik. Terima kasih banyak Pancik. Terima kasih. Thank you banget nih. Mungkin kepada penonton nanti pantengin terus podcast Cairin dan mudah-mudahan nanti akan berkelanjutan di episode selanjutnya. Terima kasih. Kami undur diri.